yang berkaitan dengan kepentingan. Bagian pertama yaitu tentang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut juga dengan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Raymond Westerling menggunakan kepercayaan rakyat Jawa yaitu tentang ramalan Jayabaya bahwa akan datang seorang pemimpin yang disebut dengan Ratu Adil yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana. Tujuan daripada dibentuknya APRA ini adalah untuk mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri pada negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Nah, di mana pemberontakan atau gerakan APRA ini diberi nama Ratu Adil karena ingin mendapatkan simpati dan juga dukungan dari rakyat Indonesia. Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 1950, di mana Westerling menggerakkan pasukan APRA yang berkekuatan lebih dari 500 orang untuk menyerang kota Bandung. Pasukan APRA membunuh para anggota TNI yang mereka jumpai dan mereka juga berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi yang pada saat itu hanya dijaga oleh 15 orang regu jaga. Selain daripada di Bandung, APRA juga merencanakan gerakan di Jakarta. Nah, menurut rencana, gerakan di APRA di Jakarta ini akan dibantu oleh Sultan Hamid II yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari tahun 1950. Adapun upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dilakukannya operasi militer untuk menumpas gerakan APRA yang dilakukan oleh APRIS atau TNI. Nah, operasi militer ini mendapat dukungan daripada penduduk Bandung sehingga dengan cepat mereka mampu mengusir APRA dari kota Bandung. Selanjutnya, operasi militer juga dilakukan di Jakarta dan berhasil menangkap Sultan Hamid II pada tanggal 4 Januari tahun 1950. Sedangkan Kapten Raymond Westerling berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada tanggal 22 Februari tahun 1950. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan bagian 2 yakni pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi karena adanya tuntutan daripada Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari Knel terhadap pemerintah Indonesia agar hanya merekalah yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur atau NIT. Penolakan Andi Aziz terhadap masuknya pasukan APRIS ataupun TNI ke wilayah Sulawesi Selatan yaitu karena mereka merasa akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Pemberontakan terjadi pada tanggal 15 April pukul 5 pagi di mana Andi Aziz beserta dengan pasukannya yang dibantu oleh tentara Belanda dan juga Knil menyerang markas APRIS yang ada di Makassar dan berhasil dikuasai. Dalam pemberontakan ini beberapa perwira ditawan termasuk Letnan Kolonel A.J. Moko Ginta dan juga beberapa prajurit APRIS dan TNI. Adapun upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu pada tanggal 18 April tahun 1950, pemerintah pusat Republik Indonesia Serikat kemudian mengeluarkan sebuah ultimatum. Nah, isinya menginstruksikan bahwa Andi Aziz agar dalam waktu 2x24 jam untuk datang melaporkan diri ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Andi Aziz kemudian berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April setelah didesak oleh Presiden NIT yaitu Sukawati. Ia namun terlambat sampai di Jakarta. Dia ditangkap dan kemudian diadili sebagai seorang pemberontak. Dalam menumpas sisa-sisa daripada kelompok Aziz, dikirimlah pasukan TNI di bawah pimpinan daripada Mayor H.F. Worang yang kemudian disusul dengan pasukan TNI di bawah kepemimpinan oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan bagian ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disebut juga dengan RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Somukil seorang mantan jaksa agung negara Indonesia Timur.
Pemberontakan ini berupa gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas, baik itu dari negara Indonesia Timur maupun negara NKRI. Tepatnya pada tanggal 25 April tahun 1950, Somokil akhirnya memproklamasikan berdirinya RMS dan menetapkan Ambon sebagai ibu kota RMS. Adapun upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu pada tanggal 14 Juli tahun 1950, adanya gerakan operasi militer 3 yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kaliwarang yang dilaksanakan untuk menumpas RMS. Dalam operasi tersebut, salah seorang prajurit TNI, yakni Letnan Kolonel Slamet Riyadi, tewas dalam perjuangannya merebut benteng New Victoria. Tepatnya pada tanggal 28 September tahun 1950, akhirnya pasukan APRIS berhasil menguasai kembali kota Ambon dan situasi kembali kondusif. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan bagian pertama, yaitu pemberontakan PRRI Permesta. Pergolakan yang muncul di Sumatera dan Sulawesi dipicu oleh ketidakpuasan terhadap alokasi dana pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat. Mereka kemudian menempuh jalan non-parlemen, yakni dengan membentuk dewan-dewan di daerah seperti 1. Dewan Banteng di Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Husain, 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Maulidin Simbolon, dan 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian. Panglima Teritorial 7 yakni Letnan Kolonel V.J. Sumual yakni pimpinan Dewan Maguni akhirnya memproklamasikan berdirinya Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta pada tanggal 2 Maret tahun 1957. Sedangkan di Sumatera diproklamasikan juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI oleh Ahmad Hussein pada tanggal 15 Februari tahun 1958. PRRI kemudian mengangkat Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menterinya. Pemberontakan PRRI Permesta terjadi pada tanggal 10 Februari tahun 1958 di mana Kolonel Ahmad Hussein berpidato di depan masyarakat dan menyampaikan ultimatumnya kepada pemerintah pusat. Ultimatum tersebut berisi tentang 1. Bahwa Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden dalam waktu 5x24 jam atau Presiden yang akan mencabut mandat tersebut. 2. Presiden menugaskan yakni Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membentuk Kabinet Nasional. Adapun upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia yaitu dibentuknya pasukan gabungan yang diberi nama dengan Operasi 17 Agustus yang dipimpin langsung oleh Kolonel Ahmad Yani. Setelah mereka berhasil mengamankan sumber-sumber minyak di Pekanbaru, maka sejak 14 Maret tahun 1958, operasi militer ini beralih ke basis pemberontak di daerah wilayah Bukit Tinggi. Tepatnya pada tanggal 4 Mei tahun 1958, daerah Bukit Tinggi berhasil diamankan oleh pasukan TNI. Maka ruang gerak daripada PRRI pun semakin sempit dan melemah. Akibatnya banyak tokoh PRRI yang akhirnya menyerahkan diri seperti Ahmad Hussein dan juga pasukannya. Sedangkan dalam rangka menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka pada April 1958 di bawah pimpinan daripada Letnan Kolonel Rukminto Hendra Diningrat. Saat operasi militer dilaksanakan, TNI menemukan bukti bahwa adanya keterlibatan daripada pihak asing, di mana salah satu pesawat asing tersebut adalah milik daripada Amerika Serikat dan pilotnya bernama A.L. Pope yang ditembak jatuh oleh pasukan TNI di perairan Ambon. Tepatnya pada pertengahan tahun 1961, para pemimpin Permesta akhirnya menyerahkan diri kepada pemerintahan Republik Indonesia.